Video kali ini adalah requestan dari subscriber. Ada beberapa yang minta dibahas tentang PSSI karena labanya yang naik signifikan. Setelah saya cek, labanya memang secara net adanya kenaikan, khususnya di kuartal 1 2023. Di tahun 2022 kemarin pun juga sudah naik aslinya. Nah, tapi dari kenaikan di kuartal 1 2023 akan muncul pertanyaan lagi harusnya ya. Bisa nggak ke depannya perusahaan melebihi laba yang sekarang? Jadi tantangan karena apa? Karena ada something yang menurut saya sangatlah krusial ya. Apa itu? Simak analisa fundamental tentang PSSI di kuartal 1 2023. Oke, ini saya sudah di laporan keuangannya kuartal 1 2023 PSSI. Dulunya awalnya namanya Pelita Logistik Tbk. Dulunya namanya tuh kalau nggak salah Pelita apa gitu. Pokoknya masih Pelita sekarang jadi IMC Pelita Logistik ya. Dan ini laporan keuangan kuartal satunya sudah rilis aslinya di April ya kalau nggak salah. Yap, tepatnya di 29 April 2023 sudah rilis di Bursa Efek. Kita cek aja ya. Kita cek dari aset, kasnya naiknya sangatlah signifikan ya kalau dibandingkan akhir tahun. 2 kali lipat ya. Sebelumnya 30 juta US dollar, sekarang 63 juta US dollar. Kalau kita cek, ini kenaikannya luar biasa sih. Perlu kita cek juga komposisinya di mana sih, kok bisa sebanyak ini. Oke, rupiah di Citibank nambah, sebelumnya 900.000 US dollar, sekarang jadi 1.400. Di Bank Permata pun jadi tambah 1 juta, sebelumnya hanya 700. Lalu di Bank Mandiri nambah juga 200. Terus di Bank Multi Arta Sentosa ini juga naik, sebelumnya nggak ada, sekarang naik 600.000 US dollar, kenaikannya signifikan ya. Dan dolar ya, wah ini keren banget nih. Dolar di Citibank sebelumnya hanya 300.000, sekarang 977.000 ya, bagus banget ya. Dan mereka menaruh, nah ini yang sangat signifikan ya, sebelumnya hanya 8 juta US dollar di Citibank dalam bentuk deposito rupiah, sekarang bertambah menjadi 39 juta. Jadi penambahannya hampir 31 juta sendiri ya. Hal yang bagus ya. Cuma di sini tidak dijelaskan ya berapa itunya, bunganya ya yang diperoleh, terutama di Citibank di rupiah dan di dolar ya. Tidak dijelaskan di sini berapa persennya gitu. Terus ini di bawahnya ada piutang. Kita skip aja. Oke, kasnya luar biasa kenaikannya signifikan ya. Lalu selanjutnya kita seperti biasa ya, liabilitas khususnya yang berbunga ya. Jadi ada liabilitas ini pinjaman bank yang jatuh tempo pada 1 tahun. Nah ini totalnya 2 juta 800, naik 200. Lalu pinjaman bank yang jatuh tempo dikurangi akan jatuh tempo dalam 1 tahun ini jadi 16 juta. Wow, gila banget. Sebelumnya hanya 5 juta, hampir 6 juta, sekarang 16 juta. Naiknya gila banget. Kita perlu cek nih di note 14 nih. Aslinya kalau dari segi nominal ya, kalau dari segi nominal kan di total ini 16 tambah 2 ya 18. 18 ini sudah bisa ketutup banget dengan kas, bahkan sisa masih 40-an gitu. Jadi besar banget kasnya ini, luar biasa ya, perlu diapresiasi ya. Sangat perlu diapresiasi tentang kesehatan dari si PSSI ini, kesehatan keuangannya luar biasa bagus. Ini saya kepo dengan ini ya, pinjaman banknya di note 14 ya, kita cek di note 14. Oke, ini pinjaman bank. Nah ini pinjaman bank Permata dan Mas. Wah ini Mas ini di MAS nih yang jadi 11 juta US, dan ini dalam US dollar ya yang perlu dicatat. Kalau kita hitung 11 juta itu kalau
11.600.000 bahkan. Kalau dalam US dollar kali 15.000 coba. Hasilnya 174 M. Ya, 174 M. Oke, ini kepada bank pengatur mata, ini terhadap emas. Bank Multi Arta Sentosa menyediakan fasilitas pinjaman senilai 175 M, jatuh temponya 4 tahun. Wow, lumayan juga ya. Terus, nah ini. Fasilitas memiliki tingkat bunganya 8% dengan jaminan berupa 1 unit fasilitas muatan apung FLF. FLF ini kalau yang terjun di dunia maritim atau di dunia perkapalan tahu ya, jadi barang yang ada di kapal tongkang dipindahkan ke bulk carrier ya, yaitu pakainya FLF dan itu ada crane di sana. Jaminannya sendiri FLF ya. Piutangnya 175. Logika dasar kita akan berpikir ya pasti FLF ini nilainya di atas 175 M gitu. Kalau di bawah ngapain perusahaan si bank ini mau memberikan pinjaman? Sesimpel gitu aja kita. Oke, dalam memenuhi persyaratan ini. Gue harus memelihara risiko keuangan sebagai berikut: menjaga rasio laba sebelum bunga, pajak, dengan debt service converse ratio minimal 1,1 kali di luar pembayaran shareholder loan. Oke. Ini ya, 8% ya bunganya ya, lumayan besar juga ya, 8%. Nah, cuman tadi kan kita yang disayangkan ya, di kas tadi kan ada kenaikan signifikan ya di Citibank ya. Nah, kita nggak tahu nih berapa bunganya ya. Kalau kita tahu, kita bisa calculate ya, kita bisa perhitungkan apakah worth it menaruh uang meminjam uang di emas dengan nominal 175 M dengan terus kita compare dengan yang ada di deposito di Citibank gitu. 175 M ya. Kita hitung lagi nih. Kalau di deposito ini totalnya berapa? Ini kan juga dalam dolar nih, 39.500 kali 15K. 500 lah, sangatlah worth it banget nih. Sudah 592 M. Jadi saya bisa simpulkan hutang yang PSSI tempatkan di emas itu sangatlah bisa ketutup dengan deposito yang ada di Citibank. Bahkan nggak kurang dari setengahnya gitu. Karena totalnya tuh depositonya 592 M nih. Sedangkan utangnya hanya 175 gitu. Berapa? Ya minor banget lah, nggak ada separuh gitu. Jadi aman banget gitu untuk perusahaan ini. Oke, kita lanjut ke labanya ya, labanya ini tuh sebelumnya 9 juta US dollar di Maret 2022, sekarang jadi 19 juta. Kalau nggak salah di thumbnail kenaikannya labanya capai 90-an% lah. Padahal nah ini pendapatannya itu hanya naik tipis banget ya, sebelumnya 26 juta sekarang 27 juta. Kita cek di note 19. Nah ini pendapatannya itu dari muatan apung dan pengangkutan ini naik signifikan, lumayan lah ya, naik 7 juta dari 13 jadi naik hampir 50%, which is good. Nah ini yang turun ya, sewa berjangka turun, sebelumnya 9 juta sekarang turun 6 juta, jadi turun 30%. Lalu penyesuaian bunker ini sebelumnya 3.300.000 sekarang hanya 400.000. Kelebihan waktu berlabuh ini nambah. Kelebihan waktu berlabuh ini berarti bisa dikatakan perusahaan ya on time banget gitu. Terus bongkar muat sebelumnya dapat 52.000 US dollar sekarang nothing, kosong. Penahanan sebelumnya 29.000 sekarang turun 5.000. Jasa lainnya ini naik signifikan, sebelumnya 121.000 doang sekarang 300.000. Jadi dari segi main bisnis ya dari perusahaan ya, main bisnisnya kan dia pengangkutan ya, karena kalau dilihat dari asetnya ya, Bentar, kita ke aset dulu deh di note 9 kalau nggak salah. Nah ini dari asetnya, perusahaan ini punya aset 3 kapal tunda dan 3 kapal tongkang ya.
kapal tunda ini menarik ya, membantu kapal yang rusak dan semacamnya. Kalau kapal tongkang ya tahu sendiri ya, sebagai muatan lah, sebagai muatan. Jadi main bisnisnya tuh itu. Dari main bisnisnya itu dilihat dari pendapatannya ternyata masih bisa naik bahkan 50%. Jadi prospek untuk perusahaan as a business, perusahaan ini masih oke as a business ya, as a business. Cuman karena ada beberapa menurut saya beberapa hal yang perlu dicek lagi. Contoh, misal apakah kondisi batu bara oke apa enggak, karena ini ada hubungannya dengan tongkang kan. Tongkang yang dimuat kebanyakan kan batu bara tuh. Mining lah ya. Apakah mining lagi oke nih? Kemarin perform miningnya. That's why pasokan dari kebutuhan tongkang untuk hilir mudik itu banyak deh. Tuh, karena mau nggak mau akan dipush terus ya, karena mumpung harga batu baranya tinggi gitu. Itu ya. Nah, poin yang menarik lagi ya di sini. Nah, ini tadi belum saya bahas ya. Kenaikan labanya ini berdasarkan apa sih? Kok bisa naik signifikan banget? Padahal pendapat omsetnya itu kecil kenaikannya. Kalau kita cek beban operasi dia naiknya nggak signifikan dan masih relevan lah ya dengan kenaikan omsetnya. Beban keuangan ini bisa di-push turun, jadi ini hal yang bagus ya, perlu diapresiasi manajemennya. Terus beban pajak final nih, pendapatan keuangan ini bertambah ya, sebelumnya hanya 50.000 sekarang 200.000. Nah, ini efek dari mereka menaruh di deposito dan kawan-kawannya. Jadi itu hal yang bagus, daripada kasnya mengendap terlalu banyak, lebih baik di switch ke deposito, which is good. Ini sangat bisa dikatakan efisiensi lah, hal yang bagus lah. Nah, ini yang menarik, keuntungan atas penjualan aset tetap senilai 12 juta. Sebelumnya di Maret ini udah dapat nih 3 juta nih. Jadi sebelumnya di Maret ini sudah ada aset yang dijual nih. Nah, ini kok di Maret 2023 dia jual aset lagi. Pertanyaannya adalah, kalau semua aset dijual, nanti kedepannya ini perusahaan bisa dikatakan dapat cuan dari mana nih? Nah, kita cek nih di note 9 dan 10 apa yang dijual. Nah, kita udah tahu ya asetnya ya. Ini tercatat pada 31 Maret asetnya tuh 13 kapal tunda dan 13 kapal tongkang. Nah, kalau kita cek ternyata di note 10 pada tanggal 31 Maret ini ya, di kalimat pertama ya sudah dijelaskan 31 Maret grup sedang dalam proses penjualan 4 set kapal tunda dan tongkang. Nah, ini saya tidak tahu ya, 4 set kapal tunda dan tongkang itu 4 kapal tunda dan 4 kapal tongkang kah atau dua-dua nih. Nah, ini ya, ini which is semuanya dari asetnya yang awalnya 13 pasti akan berkurang toh. Kan di awal di note 9 ini tertulis 13 kapal tunda dan 13 kapal tongkang gitu. Jadi kalau ini nantinya terrealisasi, ini pasti akan berkurang. Saya zoom dulu. Oke. Total nilai aset yang dimiliki itu hanya 2 juta US dollar. Tetapi, nah ini bagusnya ya, asetnya ini kalau 4 set ini di total tuh nominalnya tuh 2,9 gitu. Tapi seluruh transaksi penjualan ini telah selesai pada bulan April. April berarti di luar dari pencatatan ini, karena pencatatan ini tuh di bulan Maret. Dengan nilai penjualan sebesar 6 juta US dollar. Berarti kan ini hal yang bagus ya. Kenapa? Perusahaan bisa menjual asetnya 2 kali lipat gitu. Asetnya sendiri tadi di awal dijelaskan total aset 4 set kapal tunda dan tongkang ini hanya senilai 2,9 juta. Tapi perusahaan bisa jual 6 juta. Ini kan bagus ya. Cerdas berarti perusahaan. Setelah dikurangi biaya, grup telah menerima uang muka. Nah, udah dapat DP itu sebesar 2.600.000 di tahun berjalan, maksudnya di tahun ini. Keuntungan penjualan akan diakui di 2023. Oke, jadi dari 12 kita udah tahu nih 2 juta itu dari si ini jual ini. Kalau kita cek lagi di laporan keuangan di tahunan di 2022, ini sudah dibahas di video sebelumnya, nanti akan saya taruh di belakang. Di tanggal 31 Desember mereka juga sedang dalam proses gitu, penjualan 1 set kapal FLF serta 1 set kapal tunda dan tongkang dengan nilai aset yang dijual adalah 5 juta nilainya ya.
Seluruh transaksi penjualan akhirnya selesai pada Januari 2023. Jadi nominal 12 juta tadi yang kita lihat di awal di depan itu aslinya berasalkan dari sini. Karena apa? Karena ini baru selesainya di bulan Januari gitu, dengan nilai penjualan sebesar 17. Tetapi dari 17 ini grup telah menerima uang kas sebesar 5 juta. Jadi 17 dikurangi 5 sesuai 12. Nah, 12 ini yang muncul di laporan keuangan kuartal 1 2023. Jadi yang belum tampil itu DP dari 2 juta ini. 2 juta belum tampil nih. Dan sisa pelunasannya berarti 2 juta dari total 6 jadi 4. Jadi nanti 6 lah ya. 6 akan tampil nanti di kuartal kedua mungkin. Nah, ini kan tidak dijelaskan ya batas pembayaran kapan gitu. Hal yang bagus memang kalau kita hanya melihat perihal wah perusahaan bisa dapat untung gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah bisa nggak perusahaan ini ke depannya capai bisa dikatakan keuntungan lagi yang sama. Nah, itu pertanyaan kan itu tantangannya itu. Tetapi bisa juga, bisa juga hal ini dilakukan untuk peremajaan aset gitu. Nah, kita tahu sendiri ya asetnya ini kan kapal. Kapal kan hubungannya dengan mesin ya. Mesin itu kan punya lifetime gitu, punya masa ya sudah tua dan lain, pasti kan efeknya ke performa ya. Performa dari kapal tidak sebagus saat performa kapalnya masih kondisi usia muda gitu. Ya, sebab mereka menjual itu mungkin salah satu hal yang bagus itu, atau hal yang lainnya karena ada yang nawar lebih tinggi gitu. Sudah terlihat tadi aset 3 juta dijual 4 juta, berarti kan bagus ya, untung multi bagger kan. Nah itu. Jadi pertanyaannya adalah saat nanti 13 kapal, terus ini sedang proses 4 kapal, jadi tinggal sisa 9 kapal kan, 9 set kapal kan. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan ini akan nextnya membeli kapal lagi, atau memproduksi kapal dari nol, atau diam saja, nothing, itu tidak melakukan apa-apa kondisi saat ini. Itu yang jadi tantangannya. Kita perlu cek lagi asetnya ke depannya gitu. Jadi bisa dikatakan kalau nominal ini saya kurangi, hasilnya keuntungan dari PSSI itu kalau berdasarkan dari operasional ya, bukan berdasarkan dari jual aset, keuntungannya itu hanya sebesar 7 juta US dollar, atau turun lah ya, atau bahkan turun dari sebelumnya itu 9 juta US dollar. Jadi kan turun 2 juta lah ya. 2 juta dibagi 9 juta kalau bisa. Jadi aslinya tuh perusahaan PSSI ini turun 22% labanya jikalau penjualan aset ini saya hiraukan. Begitu. Jadi itu ya, kenaikan labanya tidak se-wow itu ternyata. Kalau memang kita hanya melihat hasil akhir memang terlihat wow banget gitu. Tetapi menjadi pertanyaan dan jadi tantangan. Yaitu tadi, apakah perusahaan tidak membeli lagi? Atau hal ini dilakukan untuk peremajaan aset? Lalu kedepannya setelah mendapatkan duit ini perusahaan beli kapal lagi apa enggak gitu. Itu sih, cuman karena kalau melihat kondisi hubungannya dengan batu bara ya, mining ya, saya melihat memang mining kondisinya 2023-2024 saatnya turun. Jikalau nantinya laba dari PSSI di akhir tahun 2023-2024 tidak se-wow 2022, harusnya kita sudah bersiap atau sudah memikirkan hal itu. Karena ada korelasi dengan perusahaan mining. Jadi itu untuk laporan keuangan kenaikan yang signifikan dari PSSI. Kalau menurut saya secara perusahaan ya, ini perusahaan sehat. Ini perusahaan sehat dan akan menjadi salah satu perusahaan menurut saya perusahaan terbaik di sektornya, salah satu ya dari segi kesehatan keuangan. Tetapi untuk saat ini apakah waktunya beli? Kalau saya nggak dulu deh untuk PSSI. Jadi itu semoga bermanfaat. Jikalau ada view atau insight yang lain tentang fundamental dari PSSI bisa tulis di kolom komentar, atau mau request atau tanya soal apapun itu terkait saham, tulis juga. See you on the next video, semoga bermanfaat. Bye bye.